Kenapa harganya mahal? Yang pertama, zat aktifnya banyak. Ya, ini adalah hari kedua mengenai pembahasan tentang agen hayati. Ini kurang lebih sudah 24 jam pasca pemberian fungisida bakterisida hayati, dan kurang lebih 12 jam pasca pemberian agen hayati yang kedua, karena tadi pagi saya berikan pagi ya, bukan sore, tapi tadi pagi saya berikan lagi. Dan ternyata yang terkena mata kodoknya, ini kita ganti topik dulu ya, itu kita bahas belakangan. Yang topik pertama, yang terkena mata kodok bukan cuma yang besar-besar, ini kan terkena nih ada beberapa yang banyak, dan ini semua tanaman pasti kena lah, walaupun cuma sedikit itu pasti kena. Kayak yang itu yang lumayan parah itu, dan yang ini satunya lagi yang itu, yang kecil pun juga kena nih. Kalau nggak percaya nih saya lihat, ini baru sekitar 14 HSS, belasan HSS lah, belum saya pindahkan karena belum ada yang belum sempat saya pindahkan, dan baru beberapa yang saya pindahkan. Saya langsung record karena keburu kemalaman. Kembali lagi ke yang kan kemarin saya menjanjikan ya, bahwa saya akan update yang terkena jamur itu nasibnya bagaimana, dan inilah nasibnya. Ini ada yang layu, padahal kemarin masih seger-seger. Kalau nggak coba dilihat yang ini tuh, padahal ini tuh nggak kemarin nggak layu, cuma sekarang setelah 24 jam terkena campur air nutrisi yang bercampur dengan agen hayati jadi begini. Ini nggak tahu nih, nggak kuat gara-gara sinar matahari yang sangat terik di siang hari tadi. Karena secara rasional ya kawan-kawan, kalau sinar matahari terik otomatis penguapan tinggi. Tapi kalau penguapan yang tinggi ini daunnya juga masih bagus sih sebetulnya. Penguapan yang tinggi tapi tidak didukung dengan asupan nutrisi yang ditopang oleh akar, ya itu lihat akarnya sedikit. Ya rasionalnya gitu. Kalau akarnya nggak kuat, nggak bisa mensuplai kebutuhan penguapan transpirasi yang terjadi pada daun, ya daunnya akan layu seperti ini. Ya kita lihat ya, akarnya tadi kan sedikit, daunnya juga banyak, ya pasti akan kalah. Dan apalagi cuacanya tadi siang tuh terik banget. Kalau akar nggak bisa mensuplai nutrisi ke daun, mensuplai air untuk ke daun agar terjadi penguapan, ya ini akan menguap terus dan layu. Dan bisa dilihat ya kawan-kawan, pasca pemberian agen hayati ini, pupuk hayati saya bilangnya gitu ya, daun-daun yang terkena mata kodok langsung kering gitu, langsung menguning. Ini autofocus saya agak kurang. Ini langsung menguning, langsung dua, biasanya kan satu gitu kan. Ini yang terkena mata langsung kuning, dan itu mayor ke semua daun. Ini wajar nih, ini udah paling wajar. Ini juga langsung kena kuning. Nah ini langsung kuning gitu saja, langsung banyak yang kuning karena terinfeksi jamur itu. Dan jamur yang baik ini langsung memakan habis bakteri-bakteri atau jamur yang merugikan, ya langsung daun yang terkontaminasi dengan mata kodok ini langsung kuning gitu. Ini langsung, saya pikir efeknya cukup signifikan ya untuk pupuk yang saya pakai kemarin. Dan kemarin kan koordinatnya 36 ya, 36 1 2 3 1 2 3 4 5 6 yang ini, 36 yang ini. Nah kita lihat akarnya masih sama, tapi ini ada beberapa yang muncul yang putih. Ini 1
tuh muncul yang putih, yang baru nih kayaknya baru muncul tapi cuma baru sedikit. Ini ada tumbuh lagi ya, kita biarkan saja, kita lihat besok hari ya, ini hari kedua sih sebetulnya, tapi jika anggaplah 24 jam pertama dan besok adalah 24 jam kedua, 48 jam, dan itu ya akan saya tetapkan saja akan bagaimana nasibnya, saya biarin aja seperti itu. Setelah 36 kan baris kusir ketiga, baris ke-6 12 betul. 7 8 9 7 8 9 10 11 12 yang ini juga sama seperti yang tadi, mulai muncul yang putih ya. Saya berharap ini bisa membaik. Kalau dilihatnya sudah banyak daun yang terpotong betulnya. Kalau pertumbuhannya baik akan ini tuh nggak kepotong sebanyak ini sebetulnya, masih banyak juga daunnya karena ya sudah terkena jamur mata kodok dan kering ya, mau nggak mau harus saya potong. Ini sudah cropping, ini sebetulnya sudah cropping, ini sudah layak untuk dijual, sudah tua itu sebetulnya. Sudah cropping seperti ini, udah ini segini tuh cuma 100 gram nih kalau nggak percaya. Ya nggak apa-apa, ini sebagai pembelajaran dari saya juga ya. Nah ya mungkin cukup sekian ya kawan-kawan mengenai update penggunaan agen hayati, pupuk hayati. Oh iya, mungkin teman-teman bertanya, Mas apakah harus merek ini? Enggak, sebetulnya ada merek-merek yang lain. Saya pakai itu karena ada satu hal, saya kasih tahu sekalian ya. Merek pupuk hayati yang mengandung bakteri Pseudomonas fluorescens itu ada beberapa merek. Yang pertama yang saya pakai itu adalah yang Symbiose cair. Saya belum menemukan Symbiose yang padat karena ada dua versi biasanya. Symbiose yang botol itu yang ada yang 1 liter, itu kemasan 1 liter, harganya 60.000 di e-commerce Tokopedia. Dengan bakteri zat aktif itu ada 6 ya. Kita ibaratkan satu zat aktif dengan komposisi 1 liter itu yang dibagi, itu 1 liter dibagi 6 zat aktif gitu. Berarti satu zat aktif dengan yang diformulakan untuk 1 liter itu kita membayar 10.000 kurang lebih gitu. Ada juga yang merek Tricozy ini ada 2 macam. Yang pertama yang bubuk atau serbuk 1 kiloan dan 100 gram, dan kandungan zat aktifnya pun kurang lebih juga sama. Saya kurang tahu ada beberapa bakteri yang berbeda, tapi dari keduanya ini ada Trichoderma dan ada Pseudomonas fluorescens. Saya kurang begitu jeli ya. Nanti silahkan cari sendiri ya. Ada beberapa unsur yang ada di merek Tricozy itu saya kalau nggak salah 5, tapi kurang lebih ya sama lah. Ada pun satu lagi yang namanya BioGrow ini biasanya dipakai untuk tanaman padi untuk mencegah yang namanya potong leher, atau di konvensional sering disebutnya padi potong leher. Penyakit potong leher itu busuk pada batang pangkal. Jadi nggak tahu kenapa tiba-tiba pangkalnya busuk terus tumbang, itu namanya busuk potong leher. Yang di petani padi pasti tahu lah namanya potong leher itu seperti apa. Itu lebih mahal daripada yang saya sebutkan sebelumnya antara Symbiose dan Tricozy. Yang BioGrow ini harganya sekitar 130 sampai 150.000 tergantung penjualnya di mana. Kenapa harganya mahal? Yang pertama, zat aktifnya lebih banyak dari Symbiose dan Tricozy. Kurang lebih ada 12 atau 13 zat aktif yang ada di formula BioGrow ini. Ya sebanding lah kalau saya bilang tadi di merek Symbiose
satu zat aktif yang di formula untuk 1 liter kita membayar 10.000 ya. Di situ sama juga kurang lebih seperti itu. Kita membayar sekitar 10.000 atau sekitar belasan ribu untuk formulasi yang ada di produk BioGrow formula 1 liter. Apakah ada yang lebih kecil? Setahu saya ada yang lebih kecil, mungkin sekitar setengah liter atau 700 atau 600 mili lah. Ada yang kurang lebih kecil, mungkin di bawah 100.000 atau kurang lebih seperti itu. Nah, itu yang saya dapat sampaikan mengenai produk-produk yang mengandung bakteri Pseudomonas fluorescens dan Trichoderma untuk mengatasi satu, jamur mata kodok dan akar busuk kepada tanaman selada hidroponik. Baiklah teman-teman, saya akhiri video ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau teman-teman punya pertanyaan seputar hidroponik, langsung tulis di kolom komentar. Sebisa mungkin akan saya jawab sepengetahuan saya di bidang hidroponik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Update 48 jam atau 24 jam kedua setelah penggunaan produk agen hayati atau pupuk hayati yang dicampur di dalam tandon nutrisi hidroponik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Organic, be fresh with organic.